Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, para talenta-talenta muda dimanapun Anda berada. Saya doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat. Oke, teman-teman semua, ya, perkenalkan nama saya Fajar Nugraha, salah satu mahasiswa di UIN SMH Banten, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Perbankan Syariah. Oke, teman-teman, dalam hal ini saya ingin sharing, ya, berbagi sebuah pengetahuan, yaitu tentang Asset Liability Management. Ini adalah sebuah tugas, ya, dari mata kuliah Manajemen Aset dan Liabilitas Perbankan Syariah yang diampu oleh dosen, yaitu Bu Yani. Oke, yang pertama adalah Asset Liability Management, atau yang sering kita dengar, ya, yang sering disebut yaitu dengan kata ALMA, ya, ALMA itu singkatannya. Nah, apa sih? Yaitu praktek keuangan, ya, yang bertujuan untuk menyeimbangkan aset dan kewajiban dari sebuah perusahaan, gitu. Jadi adalah itu tuh sebuah tujuan, gitu ya, untuk memanage sebuah resiko dan tentunya untuk meningkatkan profitabilitas, gitu. Jadi itu salah satu tools, salah satu manajemen dalam sebuah perusahaan, yaitu Asset Liability Management. Itu singkatnya. Nah, selanjutnya apa sih tujuannya? Tujuannya yaitu yang pertama untuk mengurangi risiko, ya, kerugian akibat ketidakmampuan membayar kewajiban tepat waktu. Itu. Jadi mengoptimalkan profitabilitas perusahaan, ya, menjaga stabilitas keuangan perusahaan, menjaga nilai aset dan likuiditas perusahaan. Jadi manajemen ini adalah manajemen untuk menjaga setidaknya agar perusahaan itu tidak mengalami kerugian, ya, tidak mengalami resiko yang sangat berat, gitu ya. Maka adalah Asset Liability Management, gitu. Nah, selanjutnya apa sih fungsinya? Nah, fungsinya ada lumayan banyak, ya, teman-teman, karena Asset Liability Management ini tentunya sangatlah penting dan sangat berdampak, gitu, sangat berfungsi, gitu ya. Very important, gitu ya, di suatu perusahaan atau lembaga keuangan, gitu. Yaitu fungsinya adalah untuk mengkoordinasikan portofolio aset dan kewajiban perusahaan, gitu ya, menjaga arus kas secara efektif, gitu ya, mitigasi resiko, nah, menyesuaikan kerangka kerja, peraturan dan modal perusahaan, gitu ya. Adapun resiko-resiko, ya, teman-teman, resiko-resiko yang dikelola, gitu ya, oleh ALMA atau Asset Liability Management, yang pertama yaitu resiko suku bunga, gitu. Ada juga yang kedua resiko likuiditas, gitu, resiko penurunan dari aset, gitu ya, suatu perusahaan atau bank, gitu. Selanjutnya yang ketiga ada resiko operasional, resiko dalam menjalankan operasional perusahaan. Selanjutnya ada resiko nilai tukar, resiko pasar modal, dan resiko kredit, gitu. Nah, itu teman-teman, ya, sekilas, ya, tentang tujuan, fungsi, dan fungsi, gitu ya, dan pengertian tentunya tadi tentang Asset Liability Management, gitu. Nah, selanjutnya teman-teman, kalau misalkan diilustrasikan, ya, dalam tubuh manusia, ALMA itu ibaratkan sebuah jantung, gitu, yang memompa darah ke seluruh tubuh, gitu. Jadi otak ini bisa berjalan, ya, karena kan ada aliran darah ke sana, gitu ya. Tangan, pokoknya semua perangkat yang ada dalam tubuh kita itu lancar, itu karena adanya suplai, gitu ya, darah sebagai bentuk energi dari jantung. Nah, ALMA pun berfungsi seperti itu, gitu ya. Dan ya misalkan orang gila, gitu ya, yang tidak mempunyai kesadaran, gitu, karena kan salah satu perangkat dalam dirinya kan tidak tidak berfungsi, kan, yaitu akal, gitu. Maka terjadilah sebuah miss, gitu, dalam artian tidak menjadi seseorang yang utuh. Maka sebuah perusahaan, sebuah perbankan, ketika tanpa adanya ALMA, ya, itu akan mengalami salah satu contohnya adalah ketidakmaksimalan dalam proses kinerjanya. Seperti itu. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya jelaskan, ya, mohon maaf bila ada kekurangan atau kekeliruan. Sekian, saya Fajar Nugraha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.